Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisha Nata Safira dari kelas 2024D dengan NIM 24031554 Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mengadakan survei nasional untuk mengumpulkan informasi kesehatan dan gizi yang komprehensif dari populasi Amerika Serikat yang beragam. Sebuah studi bertujuan untuk memprediksi usia responden dengan mengekstrak fitur-fitur dari data survei tersebut yang meliputi pengukuran fisiologis, gaya hidup, dan indikator biokimia yang diduga memiliki korelasi kuat dengan usia. Variabelnya yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu gender, physical activity, BMI, fasting, glucose, diabetes status. Lalu yang selanjutnya yaitu variabel oral glucose, insulin level, dan yang terakhir yaitu variabel dependent yaitu age group yang memiliki dua kategori yaitu satu sebagai adult dan dua sebagai senior. Berdasarkan kasus di atas dilakukan analisis statistika sehingga diperoleh output berikut pada gambar. Lalu ada 4 soal yang akan saya jawab pada video berikut. Pada soal yang pertama yaitu analisis statistika apa yang paling tepat digunakan dan berikan alasan mengapa memilih analisis tersebut. Jadi saya menyimpulkan bahwa analisis yang paling tepat yaitu regresi logistik biner dengan beralasan yang pertama yaitu variabel dependent yang bernama age group bersifat kategorik atau biner dengan hanya memiliki dua kategori yaitu adult dan senior. Lalu alasan yang kedua yaitu jika menggunakan regresi linier, maka tidak cocok karena dapat menghasilkan probabilitas kurang dari 0 atau lebih dari 1. Lalu yang alasan terakhir yaitu regresi logistik dapat memodelkan peluang kejadian. Baik, selanjutnya yaitu pada soal kedua. Buatlah persamaan model dan interpretasi koefisien parameternya. Dengan rumus ini, ln dalam kurung P per 1 min P sama dengan ini, dengan P yaitu sebagai peluang responden masuk kelompok senior dan P per 1 min P adalah rasio ODDS. Lalu pada rumus ini dimasukkan dari koefisien-koefisien yaitu ini. Jadi B0 dimasukkan sebagai koefisien yang paling pertama yaitu minus 3,233. Lalu B pertama yaitu gender. B1 yaitu koefisien dari gender yaitu minus 0,186 dan X1 yaitu variabelnya yaitu gender. Dan seterusnya sampai insulin level. Lalu interpretasi koefisiennya yang awal yaitu sebagai intercept, nilai log ODDS menjadi senior ketika semua variabel sama dengan 0. Lalu yang kedua gender, koefisiennya yaitu minus 0,186 dengan P value yaitu 0,140. Koefisiennya negatif karena telah diketahui dari minus 0,186, lalu tidak signifikan karena P lebih dari nilai alfa yaitu 0,05 dan selanjutnya yaitu physical activity dengan koefisien 0,864 yaitu koefisiennya positif, lalu P-nya kurang dari 0,001 karena di sini koefisiennya yaitu 0,000. Jadi P-nya kurang dari 0,001. Jadi signifikan. Dengan ODDS rasio 2,37.
Lalu yang selanjutnya yaitu BMI dengan koefisien 0,020, yaitu koefisiennya positif. Lalu nilai p-value-nya 0,058, masih termasuk tidak signifikan meskipun mendekati, tetapi 0,058 tetap lebih dari 0,05 ini alfanya. Lalu yang selanjutnya yaitu fasting glukosa, koefisiennya minus 0,014, yaitu koefisien negatif, dan p-value-nya 0,004, yaitu signifikan. Diabetes statusnya koefisiennya minus 0,181, koefisien negatif. Lalu p-value-nya yaitu 0,746, tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Lalu oral glukosanya koefisiennya 0,016, koefisien positif dengan p-value kurang dari 0,001, jadi signifikan. Lalu yang terakhir yaitu insulin level dengan koefisien minus 0,050, yang berarti koefisiennya negatif, lalu p-value-nya signifikan karena kurang dari 0,05. Lalu yang selanjutnya, pada soal ketiga, lakukan pengujian serentak dengan DF sama dengan 7 dan uji parsial yaitu DF sama dengan 1 dengan alfa 0,05. Yang diketahui pada soal LLR p-value, ini datanya, LLR p-value sama dengan 3,605 E-32. Dan hipotesis H0 yaitu B1 sama dengan 0, dan hipotesis kedua H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0. Lalu menghitung p-value-nya, dan p-value kurang, dan hasilnya p-value kurang dari alfa, maka keputusannya yaitu tolak H0. Jadi pada kesimpulannya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel dependen yaitu H group. Lalu yang selanjutnya yaitu uji parsial pada seluruh variabel. Pada uji parsial ini, jika p-value lebih dari alfa yaitu 0,05 ini, maka keputusannya tidak signifikan. Tapi jika p-value kurang dari alfa, maka hasilnya akan signifikan. Seperti contohnya yaitu pada gender, p-value-nya yaitu 0,14, yang berarti dia lebih dari 0,05, jadi tidak signifikan. Dan yang selanjutnya seperti physical activity, dia kurang dari 0,05 jadi signifikan. BMI 0,058, meskipun dia cukup mendekati tapi dia masih lebih dari 0,05 jadi tidak signifikan. Lalu fasting glukosa, glukos itu 0,04 signifikan karena kurang dari 0,05. Diabetes statis 0,746, yang berarti dia lebih dari 0,05 jadi tidak signifikan. Lalu oral glukosa dan insulin level dia 0,000, maka dia kurang dari 0,05. Jadi hasil keputusannya yaitu signifikan. Pada soal yang terakhir yaitu tuliskan kebaikan model ini dan buatlah kesimpulan. Jadi pada model regresi ini, kebaikannya yaitu modelnya signifikan secara global, untuk global ya. Jadi dan selanjutnya yaitu pseudo R square-nya 0,085 sudah ada pada data yang ini. Nilai ini wajar untuk regresi logistik. Lalu selanjutnya pada jumlah data besar yang dituliskan pada data, ya, nomor observasinya yaitu 2219 yang termasuk estimasinya stabil, dan model
ini relevan secara substansi untuk kesehatan dan usia. Dan kesimpulannya, model ini yaitu regresi logistik biner tepat digunakan dalam kasus ini. Lalu beberapa indikator biokimia dan aktivitas fisik berpengaruh signifikan terhadap klasifikasi usia. Dan yang terakhir yaitu model ini tepat digunakan untuk analisis dan prediksi kelompok usia responden. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.